Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep radiasi benda hitam. Di mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fisika Kuantum dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nova Kafrita MPD. Video ini dipresentasikan oleh Grup 4 dengan anggota Mariani Putri, Rensi Oktarini, dan Nur Hikmah. Baiklah, sebelumnya adapun sejarah atau introduction awal mengenai radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam itu adanya atau beberapa gejala pada radiasi benda hitam itu merupakan menjadi salah satu penyebab lahirnya dari fisika kuantum, di mana pada abad ke-19, tepatnya pada akhir abad, merupakan suatu tanda terjadinya kegagalan para ilmuwan karena belum dapat menjelaskan mengenai teori dari radiasi benda hitam tersebut. Oleh karena itu, mendoronglah terjadinya adanya motivasi atau semacamnya membuat para ilmuwan untuk menemukan lagi mengenai konsep-konsep energi, terkhusus pada energi radiasi yang membahas mengenai radiasi benda hitam ini. Kemudian poin pertama di sini yaitu mengenai radiasi termal. Sebelum masuk apa itu radiasi termal, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu radiasi. Radiasi itu merupakan pancaran. Pancaran itu baik berupa cahaya, panas, atau juga gelombang elektromagnetik yang berdasarkan dari sumber pemancar dengan ataupun tanpa adanya medium perantara. Baiklah, masuk ke poin pertama yaitu pengertian mengenai radiasi termal. Radiasi termal ini merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan benda, yaitu berdasarkan atau semata-mata karena adanya temperatur. Yang kedua yaitu laju pemancaran dan penyerapan radiasi termal antar benda yang memancarkan pada termal terhadap lingkungan yang menyerap radiasi termal tidak harus sama, artinya bisa berubah. Pada umumnya radiasi termal ini terbentang dalam bentuk spektrum, yaitu artinya berdasarkan dari sederetan gelombang. Nah, di mana spektrum ini terbagi menjadi spektrum garis dan juga spektrum kontinu. Spektrum garis merupakan spektrum yang dihasilkan oleh gas yang terdiri dari warna garis yang terputus-putus. Sedangkan untuk spektrum kontinu yaitu spektrum yang dihasilkan oleh radiasi termal benda padat dan juga cair. Kemudian masuk ke dalam benda hitam. Benda hitam adalah benda yang menyerap seluruh radiasi yang mengenainya. Maksud benda hitam di sini yaitu bukan berarti benda yang berwarna hitam, tetapi memang benda yang berwarna hitam itu yang lebih mudah untuk memancarkan radiasi dan juga menyerapnya.
karena radiasi benda hitam itu lebih mudah menyerap, lain dengan warna putih misalnya. Kemudian gambar ini merupakan gambar yang menunjukkan benda hitam ideal. Benda hitam ideal ini misalnya berkas cahaya masuk dengan lubang yang sangat kecil. Nih, di mana lubang ini masuk dan memantulkan gelombang ke segala arah, memantulkan berkas cahaya ini, radiasi ini ke segala arah. Nah, atas peristiwa inilah sehingga terjadinya di mana radiasi ini terkurung atau tersimpan di dalam berkas ini, sehingga radiasi itu dikatakan dengan menyerap karena radiasi itu sulit keluar. Jadi benda hitam yang ideal itu diilustrasikan atau digambarkan dengan rongga atau bekas cahaya ini dengan lubang yang kecil, karena semakin kecil radiasi yang masuk itu sulit jadinya terperangkap, hanya memantul-mantul di dalam berkas ini saja. Contoh dari radiasi benda hitam itu sendiri yaitu matahari. Sekian konsep dasar dari saya. Video selanjutnya. Baiklah, saya Rensi Oktarini dengan NIM 2061807 akan menyambung penjelasan dari Saudari Mariani Putri. Adapun di sini saya akan membahas mengenai data eksperimen radiasi benda hitam. Sebelumnya kita harus mengetahui distribusi radiasi spektral terlebih dahulu. Adapun radiasi atau daya pancar adalah banyaknya energi yang dipancarkan tiap satuan luas permukaan benda hitam tiap satuan waktu. Selain itu, radiasi daya pancar juga tergantung pada temperatur benda tertentu. Nah, di sini untuk spektral merupakan distribusi daya pancar. Adapun spektrum memiliki komponen spektrum dapat diincikan sebagai panjang gelombang atau frekuensi. Untuk distribusi radiasi spektral adalah distribusi daya pancar yang disumbangkan oleh spektrum dengan frekuensi tertentu, yang dimana dapat dinyatakan dengan persamaan yaitu RT/V yang dimana dapat dinyatakan sebagai RT/V sama dengan 1/2 dikali C pi D dikali V, atau RT V dV sama dengan 1/2 C PT dikali V dikali dV. Nah, untuk persamaan RT V sama dengan 1/2 dikali C dikali PT dikali V merupakan persamaan dari fungsi distribusi radiasi spektral yang dimana memiliki satuan yaitu W/M². Nah, adapun untuk RT V dV dikali dV yaitu merupakan daya radiasi benda hitam yang bertemperatur T dan disumbangkan oleh komponen spektrum V sampai V ditambah dV. Untuk 1/2 merupakan satuan tetap yang merupakan dari sananya yang merupakan ketetapannya dari perumusan persamaan distribusi radiasi spektral. Nah, adapun di sini untuk rumus RTV sama dengan 1/2 C merupakan kecepatan cahaya yang memiliki satuan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, untuk VT merupakan distribusi rapan energi spektral, energi termal per satuan volume rongga yang disumbangkan oleh suatu komponen spektrum V.
Sekian penjelasan. Baiklah, di sini saya Nur Hikmah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya Mariani Putri dan juga Rensi Oktarini. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai pergeseran yen. Jadi di mana pergeseran yen ini berasal dari pada abad ke-19 dulu para ilmuwan masih bingung mengenai spektrum benda berpijar karena semakin panas benda tersebut maka spektrumnya berbeda, warnanya itu berbeda. Seperti sendok ketika dipanaskan dari warnanya yang pertama merah, kemudian semakin panas warnanya menjadi oranye. Maka Wilhelm Wien ini menemukan hukum, yaitu hukum pergeseran Wien, di mana Wien ini menyatakan spektrum benda berpijar adalah kontinu. Akan tetapi ada panjang gelombang pada spektrum yang berada pada intensitas paling besar. Jadi panjang gelombang tersebut yang menentukan warna pijar pada benda. Wien juga menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek apabila suhunya menghangat. Jadi jika dijelaskan seperti pada grafik ini, jadi bisa dilihat dari suhunya yang pertama 3000 Kelvin meningkat menjadi 4000 Kelvin, 5000 Kelvin, dan 6000 Kelvin. Intensitasnya semakin berubah. Maksudnya di sini adalah intensitasnya semakin tinggi, tetapi panjang gelombangnya semakin pendek. Bisa kita lihat di sini, panjang gelombang di sini berubah. Ya, ini berubah, dan juga ini berubah. Jadi pada intensitas yang paling tinggi itulah yang tampak di mata kita. Maksudnya ketika benda tersebut dipanaskan, dan seperti pada contoh grafik yang ini, ketika suhunya adalah 6000 Kelvin dan titik intensitasnya adalah di warna kuning, maka mata kita melihat yang terlihat adalah warna kuning. Jadi hukum pergeseran Wien ini adalah menyatakan dengan persamaan V di sini adalah frekuensi maksimal sama dengan tetapan pergeseran Wien dikali suhu. Jadi frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Semakin tinggi frekuensi maka semakin kecil panjang gelombang. Jadi panjang gelombang di sini adalah panjang gelombang dikali temperatur sama dengan tetapan Wien. Tetapan pergeseran Wien itu 2,898 dikali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Jadi di sini, jadi semakin tinggi suhu maka panjang gelombangnya semakin pendek. Bisa kita lihat di sini panjang gelombangnya juga semakin pendek, dan ini sudah masuk ke warna tampak yaitu merah, kemudian meningkat lagi suhunya, dia berubah menjadi warna kuning. Begitulah mengapa ketika sebuah benda dipanaskan maka warnanya akan berubah. Seperti ketika kita memanaskan sendok, jika sendok tersebut sendok yang dari besi, jika sendok itu semakin panas maka warnanya akan semakin berubah, seperti dari merah kemudian dia berubah agak terang menjadi oranye, dan jika dipanaskan lagi mungkin berubahnya akan menjadi warna kuning. Jadi itulah sedikit mengenai pergeseran Wien. Jadi pada radiasi benda hitam, selain dikenal hukum pergeseran Wien, dikenal pula hukum Stefan Boltzmann, di mana pada tahun 1879 seorang fisikawan asal Austria yang bernama Joseph Stefan melakukan eksperimen bahwa daya total persatuan luas yang akan dipancarkan oleh semua benda hitam panas pada semua frekuensi adalah sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Kemudian beberapa tahun kemudian, Ludwig Boltzmann menurunkan hukum yang diungkapkan oleh Stefan dari gabungan termodinamika dan persamaan Maxwell, sehingga persamaan tersebut dikenal sebagai hukum Stefan Boltzmann, di mana hukum ini menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per satuan luas permukaan benda hitam dalam satuan waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Seperti kita lihat pada persamaan ini, di mana RT ini merupakan energi
termal yang dipancarkan per satuan waktu oleh tiap satuan luas permukaan benda hitam bertemperatur T. Jadi RT ini sama dengan tetapan Boltzmann dikali dengan temperatur pangkat 4. Jadi dalam teori ini juga dikenal adalah flux. Flux energi adalah energi termal yang dipancarkan oleh tiap satuan luas permukaan. Jadi seperti bunyi dari persamaan hukum Stefan Boltzmann tadi, bahwa jumlah energi yang dipancarkan itu berbanding lurus dengan temperatur pangkat 4 benda tersebut. Jadi jika kita lihat pada grafik ini kembali, jadi untuk flux energi ataupun jumlah energi yang dipancarkan itu semakin tinggi suhunya, maka energi yang dipancarkan pun semakin besar. Gitulah isi dari persamaan hukum Stefan Boltzmann. Jadi mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.